Pulau Dewata Bali memang surganya wisata, mulai dari pantai hingga danau, semua tersedia. Begitu pula di Buleleng yang terletak di sebelah utara Pulau Bali ternyata menjadi rumah bagi beberapa tempat wisata yang memukau. Selama ini, mungkin Anda mengenal lokasi wisata di Pulau Bali sebatas pada lokasi wisata di bagian selatan seperti Kabupaten Badung dengan kawasan Kuta, atau Kabupaten Gianyar dengan kawasan Ubud. Nyatanya, daerah lain di Bali juga menawarkan wisata menarik, seperti di Buleleng. Pernahkah Anda mendengar tentang Pantai Lovina? Kabupaten Buleleng merupakan rumah dari pantai yang terkenal dengan lumba-lumbanya itu. Lokasi kota yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa membuat kota ini memiliki beberapa pantai. Selain pantai, masih banyak tempat wisata menarik lainnya yang bisa Anda kunjungi ketika berada di Kabupaten Buleleng. Mulai dari air terjun hingga danau, semua ada. Jika Anda ingin berkunjung ke pura yang ikonik, bisa juga. Berikut 10 rekomendasi tempat wisata yang dapat Anda kunjungi, mari simak selengkapnya. 1. Danau Buyan. Danau ini merupakan salah satu dari Danau Kembar 3, yang terletak di kaldera besar yang menempati 490 hektar area. Lokasinya terletak di Kecamatan Sukasada. Dibandingkan dua danau lainnya, yaitu Danau Tamblingan dan Danau Beratan, Danau Buyan inilah yang paling luas. Tidak hanya sekadar berkunjung, wisatawan juga diperbolehkan untuk berkemah dan memancing di danau ini. Anda yang gemar selfie atau menggeluti fotografi lanskap pun bisa puas berburu foto di kawasan danau yang benar-benar terjaga ini. Danau Buyan termasuk danau yang tersembunyi di Bali dan perlu Anda ketahui bahwa 3 dari 4 danau yang ada di Bali berlokasi di dataran tinggi Bedugul, Bali. Untuk yang berada di bawah kaki Gunung Batur Kintamani adalah Danau Batur. Banyak wisatawan yang berkunjung untuk liburan ke objek wisata Bedugul Bali hanya mengenal Danau Beratan saja, padahal ada danau yang indah yang lokasinya sangat dekat dengan Danau Beratan yaitu Danau Buyan dan juga Danau Tamblingan. Danau Buyan dan Danau Tamblingan sangat populer dikenal dengan julukan Danau Kembar di Bali. 2. Danau Tamblingan. Dari Danau Buyan, mari bergeser sedikit menuju Danau Tamblingan. Menempati wilayah seluas 160 hektar di ketinggian 1217 mdpl, tidak jauh berbeda dari Danau Buyan. Danau ini juga menawarkan panorama yang cantik dengan air danau yang bening dan tumbuhan hijau di sekitar danau yang menambah suasana asri. Sebagaimana danau kembarnya, Danau Buyan, lokasi ini juga diminati pengunjung sebagai spot berkemah. Danau ini juga sering menjadi rujukan warga Bali untuk foto prewedding. Bagi Anda yang ingin mencoba untuk memfoto Milky Way, coba lakukan dari danau ini. Suasana alamnya memang masih perawan dan alami. Apalagi jika Anda berkunjung saat pagi hari, saat sinar mentari menembus kabut tipis akan terasa lebih spesial dan mengesankan dengan suguhan alam Danau Tamblingan yang instagramable dan fotogenik. 3. Pantai Lovina. Pantai Lovina terkenal dengan keberadaan lumba-lumba yang menunjukkan bahwa perairan utara Buleleng ini masih alami dan terbebas dari limbah serta perburuan liar. Dibandingkan dengan ombak di Laut Selatan, ombak di Laut Utara ini tergolong tenang. Pastikan Anda datang pagi-pagi benar jika berkunjung ke pantai ini dengan tujuan untuk menyaksikan lumba-lumba. Anda bisa menyewa boat untuk sedikit menjauh dari bibir pantai dan menyaksikan lumba-lumba yang seakan menari menyambut matahari pagi. Di kawasan Lovina, Anda juga dapat menyelam atau snorkeling untuk menikmati keindahan laut di pantai tersebut. Anda dapat menjumpai beragam ikan hias yang cukup ramah untuk mendatangi para penyelam. Memang taman laut di Lovina tidak seindah taman laut lainnya di Indonesia. Namun, Anda akan cukup senang bermain-main dengan ikan hias di perairan ini. 4. Air terjun Aling-Aling. Terletak satu kecamatan dengan Danau Buyan, air terjun ini terbilang masih alami. Dari lokasi parkir, Anda masih perlu trekking selama kurang lebih 15 menit untuk mencapai lokasi air terjun. Memang medan yang akan Anda tempuh tidak mudah,
Tapi sesampainya di lokasi, rasa penat itu akan terbayar dengan melihat air terjun yang deras dan jernih ini. Bagi Anda yang ingin menguji adrenalin, Anda bisa mencoba melompat dari tebing di sekitar air terjun. Tinggi tebing tertinggi adalah sekitar 15 meter. Anda bisa juga berenang di kawasan air terjun, namun untuk kedua aktivitas ini, Anda perlu membayar tiket lebih. Kondisi alamnya di sekitar air terjun ini sangat asri dan perawan. Vegetasi tanaman hutan di sini beraneka ragam sehingga bisa kalian jadikan untuk berefresh serta berfoto bersama keluarga. Di sini kita bisa melihat indahnya alam dengan alami. 5. Pura Ulun Danau Buyan. Berada di kawasan Danau Buyan, Anda bisa berkunjung ke pura ini ketika Anda berkunjung ke Danau Buyan. Selain bisa berfoto dengan pura sebagai latar belakangnya, Anda juga bisa berfoto dengan latar belakang Danau Buyan. Bagi Anda yang gemar fotografi, akan lebih menarik jika Anda datang ke Pura Ulun Danau Buyan saat ada kegiatan upacara. Anda bisa mendokumentasikan kegiatan tersebut, namun, jangan sampai mengganggu acara tentunya. Penduduk lokal daerah wisata Pura Ulun juga sangat ramah tamah terhadap wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Di sana juga sangat menarik untuk dikunjungi. 6. Kolam alami air Sani. Berlokasi di tepi pantai Lovina, Anda bisa berenang berendam atau berenang di kolam alami ini sambil melihat pemandangan laut. Airnya cukup sejuk walaupun Anda berkunjung pada siang hari, dan lebih menariknya lagi, kolam ini tidak menggunakan kaporit untuk menjernihkan airnya. Jika di kawasan Bali Selatan Anda harus merogoh kocek lebih dalam untuk bisa menikmati kolam renang dengan view laut lepas, di sini Anda bisa berenang dengan harga yang jauh lebih miring daripada beach club di daerah kenamaan seperti Kuta. Berjalan sedikit ke arah pantai Anda juga dapat menemukan agen wisata yang menawarkan snorkeling dan scuba diving. 7. Air terjun Git-Git. Jika Anda mencari destinasi wisata yang ramah untuk trekker pemula, air terjun Git-Git bisa menjadi rujukan Anda. Lokasinya tidak begitu jauh dari air terjun Aling-Aling, pun air terjun ini tidak jauh dari jalan penghubung Denpasar, Singaraja, serta Bedugul. Ketinggian air terjun Git-Git sendiri adalah 48 meter. Menuju lokasi air terjun Git-Git Anda harus melewati jalan setapak yang lumayan berkelok. Cukup melelahkan apalagi bagi Anda yang tidak terbiasa untuk berjalan kaki dalam waktu lama. Namun sesampainya di air terjun, melihat derasnya air terjun rasa lelah itu seketika hilang. 8. Air terjun Banyumala. Kecamatan Sukasada merupakan kawasan dataran tinggi di Kabupaten Buleleng. Tak heran, kecamatan ini adalah rumah bagi banyak destinasi wisata alam. Salah satunya adalah air terjun Banyumala ini. Ketika hari cerah, Anda akan merasa bahwa air terjun Banyumala ini bagaikan air terjun yang terpajang di kalender. Begitu indah dengan 3 air terjun yang beranak menjadi lebih banyak aliran lagi karena adanya bebatuan. Kolam di bawah air terjun sendiri cukup dalam, kira-kira setinggi dada orang dewasa. 9. Bali Handara Gate. Lokasi ini sebenarnya hanya merupakan gerbang sesuai dengan namanya. Gerbang ini bahkan tidak mengarah ke lokasi wisata apapun, melainkan hanya lapangan golf dan area resort. Namun entah sejak kapan, spot ini ramai dikunjungi oleh wisatawan. Pasalnya, Handara Gate ini memang terkenal begitu instagramable. Gabungan antara desain gerbang tradisional Bali, atau yang sering disebut sebagai Candi Bentar, dengan area hijau terbuka di sekitarnya membuat lokasi ini ramai pengunjung. Walaupun lumayan ramai dengan pengunjung, suasana di spot ini nyaman dan damai. Sehingga cocok juga sebagai tempat singgah sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat lain. 10. Pantai Pemutaran. Berlokasi di Kecamatan Gerogak, Pantai Pemutaran ini bisa menjadi tujuan berlibur terbaik Anda jika Anda mencari pantai dengan aktivitas snorkeling maupun diving.
Pantai pemutaran ini terbilang lumayan sepi bila dibandingkan dengan pantai-pantai di daerah Bali Selatan. Karena masih belum banyak kunjungan, jangan heran jika fasilitas di pantai ini masih kurang memadai. Namun dibandingkan dengan sisi negatifnya, panorama pantai yang jernih dan tenang bisa menjadi alasan kuat untuk mengunjungi pantai pemutaran ini.